dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edu Project. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi guru. Di sini kita hanya membahas tentang materinya saja. Karena kemarin kita sudah latihan soal ya di video yang sebelumnya. Kalian bisa cek nanti si boxnya, saya kasih link untuk yang latihan soalnya. Nah, Bapak Ibu calon ASN 2019 insya Allah yang SKB akan diadakan bulan Juli ya. Jika tidak ada pengunduran lagi atau tidak ada halangan lagi, tetap semangat belajarnya, semangat terus, pantang menyerah, karena orang yang selalu berusaha, berikhtiar, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Oke, siap untuk belajar? Oke, kita langsung ke materi aja ya Bapak Ibu. Di sini tuh seorang guru itu harus mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia ya. Makanya itu seorang guru itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi guru itu sendiri merupakan hasil dari penggabungan dari berbagai kemampuan, baik berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi gini teman, Bapak Ibu, seorang guru itu bisa dikatakan profesional apabila dia itu memiliki lengkap ya, selain pengetahuan yang dalam, juga dia memiliki keterampilan-keterampilan yang kreatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik, menggunakan model pembelajaran apapun itu dalam melakukan proses pembelajaran. Dan dia itu harus memiliki kemampuan, memiliki perilaku yang baik. Dalam dia mengajar, dia itu kemampuannya antara pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya itu harus sesuai. Dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa bersikap baik dengan anak didiknya, menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak itu dapat menerima materi dengan baik. Nah, itu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Itu pengertiannya dulu. Gimana Bapak Ibu? Udah paham? Di dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademi dan potensi guru menyebutkan beberapa macam kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang tenaga pendidik, antara lain yaitu kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, dan kemampuan profesional. Jadi di dalam UU nomor 16 tadi itu disebutkan ada 4 kemampuan. Selain di UU nomor 16 tahun 2007, sebenarnya juga ada undang-undang tentang kompetensi seorang tenaga pendidik. Itu ada di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Nanti bisa dicek di video yang sebelumnya ya, itu ada. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk kompetensi pedagogik yang pertama, dia itu merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dimana mulai dari membuat RPP sampai dengan melakukan penilaian. Jadi dia itu kemampuan pedagogik seorang guru itu mengelola pembelajaran di kelas, mulai membuat perangkat RPP. Jadi dia itu harus menyesuaikan model, metode, strategi, media yang harus digunakan dalam pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Dia juga harus membuat perangkat pembelajaran yang lainnya seperti media pembelajaran,
alat untuk evaluasi, dan juga untuk penilaian. Itu adalah kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain itu, dia juga harus menguasai keterampilan peserta didiknya, mampu menguasai karakteristik peserta didik. Jadi dia itu bisa mengatur kelas, memberikan kesempatan yang belajar bagi semua peserta didik dengan kelainan fisik, dengan kemampuan yang berbeda. Jadi dia itu bisa mengatur baik itu lokasi duduknya, tempat duduknya, ataupun cara penyampaiannya, baik yang kelainan fisik belajarnya itu maupun karakteristik peserta didik yang lainnya ya, seperti itu. Guru juga harus membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Guru harus memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik yang memiliki kelainan tersebut yang biasanya tersisihkan, diolok-olok, minder, itu dia menjadi semangat dan merasa bahwa dia itu mampu. Nah, itu adalah kemampuan pedagogik seorang guru. Gimana Bapak Ibu? Jadi kemampuan pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran di kelas, tidak hanya pembuatan RPP aja ya, tapi juga karakteristik peserta didiknya, terus membuat perangkatnya, sampai evaluasi dan penilaian. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Paham? Kita next ke kemampuan selanjutnya ya. Dan kemampuan pedagogik seorang guru itu, kalau seorang guru memiliki kemampuan pedagogik itu bisa bermanfaat baik bagi seorang guru maupun seorang peserta didiknya. Yaitu bagi seorang guru, manfaatnya yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik dan merefleksikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Selain bagi seorang guru, kemampuan pedagogik juga bisa bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya yaitu 1. Peserta didik dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. Dia bisa terpenuhi rasa ingin tahunya. Kedua, siswa memiliki keberanian dalam berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat lebih nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu, yang awalnya minder dia jadi tidak minder. Yang awalnya dia tidak berani mengemukakan pendapat, dia lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Karena seorang guru tadi bisa mampu menyesuaikan dengan karakteristik seorang peserta didiknya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita next ya ke kompetensi kepribadian. 2 yaitu kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan secara kepribadian yang terdapat pada jiwa atau diri pendidik. Biasanya kemampuan ini meliputi sikap yaitu mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja diri sendiri, dan yang terakhir yaitu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Di sini seorang guru dapat meningkatkan kompetensi kepribadian itu dengan cara membiasakan dan melatih kepribadian secara terus-menerus, secara kontinu. Terus belajar dari kesalahan. Tadi kan mengevaluasi kinerja sendiri. Jadi dia itu belajar dari kesalahan. Terus menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat. Maksudnya itu memberikan contoh perilaku orang-orang sukses dalam mendidik. Jadi selain dia itu bisa memberikan contoh kepada peserta didik dan masyarakat, dia itu juga bisa
memberikan contoh kepada rekan kerjanya, cara pembelajarannya, gimana sikapnya, terus pembiasaan diri dari kesadaran berperilaku, sehingga setiap yang dilakukan bukan tanpa alasan tetapi merupakan tanggung jawab sebagai pendidik, tanggung jawab sebagai pendidikan. Dalam pendidikan dia itu kan mempunyai kode etik, jadi guru itu mampu menjunjung kode etik profesi guru kalau dia memiliki kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri itu dimiliki oleh seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Next ya, kita ke kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kompetensi atau kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, maksudnya itu baik dalam penyampaian pembelajaran maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua itu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Seorang guru itu mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara fungsional, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam penyampaian komunikasi yang lainnya, seperti itu. Terus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik maupun pendidik, tenaga kependidikan, atau orang tua peserta didik itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu dia selain dengan orang tua, peserta didik, dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, dia juga ada cara bergaul secara santun dengan masyarakat yang di sekitar. Jadi entah itu tetangganya maupun orang tua wali murid tadi. Gimana Bapak Ibu? Kita next ke keterampilan selanjutnya ya. Yang terakhir yaitu kemampuan profesional. Kemampuan profesional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, meliputi materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Jadi itu guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang dapat menopang mata pelajaran yang akan diampu dan diajarnya. Seorang guru itu harus memahami ya materi secara menyeluruh. Hal penting yang harus dikuasai seorang guru yaitu kemampuan memaparkan dan menerjemahkan serta menjabarkan materi standar yang terdapat dalam kurikulum. Jadi guru itu harus mampu menguasai pendalaman materi sebelum materi itu diajarkan kepada seorang peserta didik, kepada muridnya, seperti itu. Yang kedua yaitu hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait. Dalam materi pembelajaran pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, setiap kelompok mata pelajaran perlu adanya pembatasan ya. Jadi guru itu mampu mengelompokkan mata pelajaran yang baik sesuai dengan SK dan KD-nya, dan untuk mencapai tujuan dan pembentukan kompetensi peserta didik tadi itu. Yang ketiga yaitu penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kompetensi seorang profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan kebudayaan nasional. Seorang guru itu harus mempunyai kemenarikan materi ya yang diberikan. Jadi itu siswa itu supaya termotivasi, mempunyai minat dan mengenali serta mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam. Selain menguasai materi, guru juga harus menyiapkan materi yang itu bisa menimbulkan motivasi, seperti itu. Selain itu, dalam pemberian materi itu
keberartian materi pembelajaran yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan itu bermanfaat. Selain memberikan motivasi, tadi juga materi tadi itu bisa bermanfaat bagi peserta didik, sehingga dia bisa lebih lanjut mengembangkan dan mengenali keterampilannya dan lebih mendalam mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya tadi itu. Seperti itu. Khususnya seorang guru ya juga harus mampu mengutamakan materi pembelajaran yang fundamental, esensial dan potensial. Maksudnya di sini ya Bapak Ibu, materi pembelajaran yang paling mendasar untuk membentuk kompetensi seorang peserta didik, sehingga bahan-bahan yang lain di luar itu akan mudah terserap karena merupakan landasan untuk penguasaan SKKD dan bidang studi lainnya. Maksudnya itu adanya kesinambungan antara materi pembelajaran sebelumnya dan yang akan diajarkan, seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Oke, paham? Jadi kompetensi seorang guru itu ada 4 ya tadi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, seperti itu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk belajarnya hari ini. Di video ini tentang kompetensi guru, dan di next video saya Edu Project akan memberikan video-video lain yang lebih baik, lebih dalam lagi materinya. Semoga Bapak Ibu bisa belajar dengan memperoleh nilai SKB mungkin yang besok akan diadakan, yang belum tahu tanggalnya ya, dengan baik dan maksimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.